Selamat sore semuanya. Di video ini kita akan membuat report, yaitu laporan mahasiswa SCTI, yang dimana ini adalah merupakan materi kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu kita membuat sebuah form yang dimana terhubung dengan database MySQL. Nah, kemudian di dalam form ini terdiri dari proses simpan data ke database, update data, delete, sampai dengan proses pencarian data. Nah, setelah selesai ini, kita akan mencoba untuk melanjutkan materinya, yaitu mengenai membuat report. Untuk materi pembuatan report ini, materi ini sudah ada tutorialnya di modul aplikasi database 29 ya, report. Nah, itu ada tutorial dalam bentuk PDF. Nah, di sini saya akan coba untuk mendemokannya secara langsung dengan menggunakan video ini sebagai pengganti dari pertemuan kita yang terakhir. Nah, seharusnya saya menyampaikan materi tentang report atau laporan ini. Nah, untuk pembuatan report ini kita membutuhkan beberapa software lagi ya, selain NetBeans dan XAMPP, di mana kita menggunakan software yang namanya iReport. iReport yang kita gunakan ini versi 5.6.0. Nah, untuk softwarenya ini itu bisa Anda download di Google Classroom, di mana di situ saya sudah mengupload beberapa software yang kita butuhkan untuk membuat report ini ya, yaitu di situ saya upload JDK versi 7, di mana sebelum Anda menginstal iReport 56 ini, Anda harus menginstal dulu JDK, karena iReport ini dia berjalan di JDK versi 7. Nah, setelah itu nanti Anda download juga library Java untuk menampilkan report yang kita buat dengan menggunakan iReport, terintegrasi nantinya dengan form yang kita buat atau project yang kita buat nanti. Nah, jadi Anda download ini itu di Google Classroom saya. Oke, langsung saja di sini saya akan mencoba untuk mendemokan bagaimana cara membuat report atau laporan dengan menggunakan aplikasi iReport Designer. Di sini project yang akan kita gunakan adalah melanjutkan project yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu aplikasi data mahasiswa. Oke, sebelumnya Anda pastikan dulu ya untuk menginstal JDK-nya terlebih dahulu, kemudian setelah itu iReport Designer-nya. Setelah diinstal, nanti iReport-nya akan muncul di layar desktop ya. Kemudian setelah itu kita klik shortcut iReport-nya. Oke, kemudian di sini akan muncul tampilan utama dari aplikasi iReport Designer. Nah, di sini kita akan membuat project baru ya di iReport ini. Klik tombol file di sebelah sudut kiri, kemudian new, kemudian pilih report, kemudian selanjutnya pilih jenis ukuran kertas yang akan kita gunakan untuk menampilkan laporan. Sini kita pilih yang ukuran A4, kemudian klik launch report wizard, kemudian nama reportnya sesuai dengan yang ada di modul, yaitu report data mahasiswa. Kemudian lokasi reportnya ini kita tentukan atau kita letakkan di dalam project aplikasi data mahasiswa. Nah, kalau di tempat saya projectnya itu diletakkan di dokumen Java desktop, kemudian aplikasi data mahasiswa, source, kemudian di sini kita bikin
folder baru, yaitu namanya laporan, yang berfungsi untuk menyimpan report yang sekarang kita buat ini. Kita buka, nah kemudian kita simpan di dalam folder laporan ini, klik save. Nah selanjutnya kita klik tombol next, kemudian kita harus buat koneksi dulu, klik tombol new, kemudian pilih namanya, yaitu data source-nya yaitu database JDBC connection, klik tombol next, kemudian nama koneksinya kita isi saja dengan sesuai dengan yang di modul, yaitu koneksi MySQL data MAS. Kemudian kita pilih JDBC drivernya, yaitu yang MySQL MySQL JDBC driver. Kemudian untuk JDBC URL-nya ini kita ganti, yang bagian akhirnya itu database name-nya ini sesuai dengan nama database yang akan kita hubungkan, yang akan kita gunakan, yaitu namanya itu data MAS. Kemudian username-nya kita isi dengan root, ya, sesuai dengan default dari database MySQL. Kemudian kita checklist save password ini. Nah selanjutnya yaitu kita testing apakah koneksi yang kita buat ini sudah berhasil terhubung ke database data MAS. Kita bisa cek dengan mengklik tombol tes. Nah kalau sudah muncul seperti ini, ya, berarti kita sudah berhasil. Kemudian kita lanjutkan dengan mengklik tombol save. Nah kemudian di bagian query-nya ini kita isi dengan perintah SQL, yaitu select bintang spasi from nama tabel yang akan kita gunakan untuk menampilkan data di laporan, yaitu tabel TMAS. Ya, jadi ini disesuaikan dengan nama tabel yang ada di dalam database yang akan kita gunakan sebagai referensi untuk menampilkan data ke laporan. Kemudian kita klik tombol next. Kemudian akan muncul fill-fill atau kolom-kolom yang ada di dalam tabel TMAS tadi. Nah ini kita tentukan kita mau gunakan yang mana untuk kita tampilkan ke dalam laporan. Otomatis ini semuanya akan kita gunakan, sehingga kita cukup mengklik tombol lebih besar 2 kali ini, sehingga nanti fill yang tadinya di sebelah kiri akan berpindah ke list sebelah kanan. Kemudian klik tombol next. Nah, grupnya ini kita lewatkan, kita skip. Nah, selanjutnya kita klik lagi tombol next. Kemudian sudah selesai sampai di sini untuk melakukan konfigurasi pembuatan laporan atau report dengan menggunakan iReport Designer ini. Klik tombol finish. Di sini akan muncul ya beberapa tampilan. Yang di sebelah kiri yaitu report inspector. Nah ini adalah beberapa item-item yang bisa kita gunakan untuk menampilkan di kertas atau di bagian desain atau dokumen lembar kerja di report ini, yaitu di posisi tengah ini. Nah kemudian di sebelah kanan sini ada bagian komponen, yaitu bagian palet. Nah, di sini ada beberapa elemen-elemen yang bisa kita gunakan, seperti misalnya kita mau menampilkan logo di laporan, nah, kita bisa pakai image ini. Atau kita mau membuat kotak persegi panjang, kita bisa menggunakan rectangle ini dan kita masukkan ke dalam laporan ini. Kemudian kita bisa juga membuat judul laporan, nah kita bisa pakai static text ini. Nah untuk desain reportnya atau laporannya ini kita sesuaikan dengan yang ada di modul. Oke. Nah di modul ini kita akan membuat laporannya, bentuk laporannya itu seperti ini ya, dimana nanti cukup simpel saja. Di sini ada title ya atau judul laporannya. Di sini kita akan menggunakan static text yang ada di elemen palet tadi. Kemudian di sini kita akan membuat satu kotak yang ada di header
kolom. Kemudian di bagian detail ini yang kita juga akan menggunakan persegi panjang atau rectangle untuk menampilkan data-data yang ada di tabel TMAS. Oke, kita buat dulu untuk yang judulnya itu laporan mahasiswa CTI. Nah, ini kita ambil elemennya atau komponennya di palet di sebelah kanan, yaitu static text. Oke, kita masukkan, kita klik, kemudian kita pindahkan ke dalam bagian title yang ada di dokumen report ini. Oke, sehingga muncul seperti ini. Nah, ini kita ganti teksnya, cukup double klik sesuai dengan yang ada di modul, yaitu laporan mahasiswa STPI. Oke, kemudian ukuran fontnya kita besarkan ya, di sebelah atas ini kita ganti dengan 24. Oke, kita besarkan lagi biar tampil teksnya. Kemudian untuk tata letaknya ini posisinya di tengah, di center. Yang kita klik lagi, di sini ada icon center, yang kita klik, ya, maka teksnya akan ada di posisi tengah. Kemudian kita beri style bold ya, atau cetak tebal. Klik bold di sini. Oke, nah di sini kita sudah berhasil membuat judul laporan. Nah, selanjutnya kita masukkan file yang ada di sebelah kiri ini ke dalam detail report ya. Kita klik name, kemudian klik nama, masukkan, kemudian prodi, kemudian kita atur biar rapi, kita kecilkan. Oke, kemudian name yang di atas ini kita ganti dengan huruf besar semuanya, karena ini fungsinya adalah untuk menampilkan judul, maksudnya menampilkan kolom header. Dan ini kita kecilkan lagi tingginya. Oke, kemudian kita tambahkan rectangle, kita masukkan ke dalam kolom header ini. Ini teksnya akan tertutup. Nah, ini kita ubah dengan cara klik kanan, kemudian send to back ya. Muncul lagi, kemudian kita masukkan lagi rectangle ke dalam detail, bagian detail. Kemudian klik lagi send to back. Oke, nah di sini kita sudah membuat item-item yang ingin kita tampilkan di dalam report atau laporan. Nah, selanjutnya di sini kita tambahkan sebuah summary yang mengetahui kemudian ketua STI pimpinan. Nah, ini dibuat juga dengan menggunakan komponen static text. Nah, ini kita letakkan di dalam summary di sini. Kita letakkan lagi. Kemudian kita masukkan static text-nya. Yang pertama itu kemudian bawahnya ini tulisan ketua STI Bandung kita
tebalkan hurufnya. Oke, sampai di sini kita udah selesai untuk mendesain report. Jangan lupa untuk melakukan simpan, klik icon save all di sebelah kiri atas. Kemudian kita juga bisa melihat secara preview hasil jadi report ini cukup dengan mengklik tombol preview yang ada di sini. Nah, ini adalah hasil dari preview report atau laporan yang kita buat. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan mengintegrasikan report yang sudah kita desain ini dengan form yang kita buat. Oke, langkah berikutnya adalah kita membuat sebuah form untuk menampilkan report atau laporan yang kita buat tadi di iReport ya. Nah, tadi laporan yang kita buat itu sudah muncul di sini di dalam project kita ya. Nah, Anda desain dulu, Anda buat dulu form yang laporan mahasiswa sesuai dengan yang ada di modul ya, seperti ini, desain dulu. Nah, setelah itu kita import beberapa library yang kita gunakan untuk menampilkan report ya. Tadi di sebelumnya udah saya instruksikan untuk mendownload library yang ada di Google Classroom, yaitu Anda download ya, yang ini Anda download di Google Classroom, udah saya upload. Nah, kemudian ini kita add ke dalam project aplikasi data mahasiswa. Nah, ini klik library. Cara memasukkan library-nya, klik library, kemudian klik kanan, kemudian add jar atau folder, klik di sini. Ya, kemudian arahkan ke tempat library, ke folder tempat library yang Anda download tadi. Kemudian masukkan semuanya. Klik open. Nah, library-nya akan tampil di sini di dalam project yang kita buat. Nah, setelah Anda mengimport library untuk menampilkan iReport, nah, Anda kemudian masuk ke dalam source, kemudian masukkan atau ketik coding ya, beberapa kelas yang kita gunakan untuk menampilkan iReport. Kemudian masukkan juga coding ke dalam tombol cetak. Ya, ini adalah coding untuk mencetak laporan berdasarkan inputan NIM ya. Jadi bisa masukkan NIM, kemudian klik tombol cetak. Di laporan akan memfilter atau hanya menampilkan data sesuai dengan NIM yang kita inputkan. Kemudian setelah itu masukkan juga coding ke dalam tombol cetak keseluruhan karena event action 4. Oke. Ini adalah coding untuk mencetak laporan keseluruhan mahasiswa. Nah, di sini sebenarnya codingnya sama ya, antara cetak berdasarkan NIM dan cetak keseluruhan. Yang berbeda adalah perintah SQL-nya. Dan di sini kita untuk menampilkan data keseluruhan, kita cukup memanggil perintah select bintang from THMAS. Sedangkan untuk menampilkan laporan berdasarkan inputan NIM, nah di sini kita menggunakan perintah SQL select bintang from THMAS where NIM like, kemudian kita panggil di text field-nya apa. Nah, kemudian kita masukkan juga coding di dalam tombol keluar, klik event action 4. Itu codingnya dispose ya. Dispose ini adalah untuk keluar dari form. Nah, setelah itu kita coba jalankan form laporan mahasiswa ini.
Oke, sudah muncul. Kemudian kita testing dulu yang cetak keseluruhan mahasiswa. Oke, maka akan muncul laporan yang kita buat tadi, laporan data mahasiswa SCTI. Dan ini adalah laporan jenis keseluruhan. Nah, untuk yang satunya lagi yaitu berdasarkan NIM. Nah, ini kita cukup masukkan NIM yang ingin kita tampilkan, misalnya 12.08.013. Nah, kita cetak. Maka data yang ditampilkan adalah kolom ya data NIM sesuai dengan yang saya inputkan di sini. Nah, demikian tutorial atau demo cara membuat report atau laporan dengan menggunakan iReport. Nah, kemudian cara mengintegrasikan iReport dengan form yang ada di dalam NetBeans ya.